ke bab 18, oksidasi asam lemak di dalam jaringan hewan. Asam lemak diaktifkan dan dioksidasi di dalam mitokondria karena hampir semua asam lemak dan jaringan hewan memiliki jumlah atom karbon yang genap. Telah lama dipikirkan bahwa asam lemak disintesa dan degradasi oleh penambahan atau pengurangan potongan fotogen 2 karbon. Percobaan klasik oleh Franz Knopf di Jerman pada tahun awal abad ini membenarkan pandangan dan beliau menyebutkan berturut-turut potongan 2 karbon dalam skema oksidasi B dan dengan atom karbon B pada asam lemak dioksidasi untuk menghasilkan asam B keto yang lalu mengalami penguraian untuk membentuk suatu potongan 2 karbon. Agaknya asam asetat dan alami pengurangan asam asetat dan suatu rantai asam lemak yang bertambah pendek dengan 2 atom karbon. Asam lemak masuk ke dalam mitokondria melalui proses transport 3 tahap. Asam lemak dipindahkan ke dalam sitosol dari 2 sumber. Beberapa asam lemak bebas diperoleh melalui darah yang terikat pada albumin serum. Senyawa ini dibebaskan dan menembus membran sel masuk ke dalam sitosol. Sumber yang kedua adalah pemecahan triacylglycerol sel oleh kerja lipase. Asam lemak bebas di dalam sitosol tidak dapat melalui membran mitokondria seperti itu. Golongan ini pertama-tama harus mengalami rangkaian dari ketiga reaksi enzimatik untuk memasuki matriks mitokondria, tetapi terjadinya oksidasi asam lemak. Fosfat organik ini merupakan reaksi berkaitan dengan yang dihasilkan dari penguraian ATP menjadi AMP, dan virosofat pada sisi aktif dimanfaatkan untuk membuat ikatan tioester baru. Asil lemak CoA seperti asetil CoA merupakan senyawa kaya energi hidup. Isinya menjadi asam lemak bebas CoA-CH disertai dengan Ag derajat yang amat negatif, kira-kira 7,5 kcal/mol. Walaupun proses 3 tahap persamaan 1-3 ini untuk memindahkan asam lemak ke dalam mitokondria ini mungkin kelihatannya tidak perlu sedemikian kompleks, proses ini menyebabkan kumpulan polkoasitosol dan mitokondria kompleks. Proses ini menyebabkan karena keduanya beberapa fungsi kumpulan mitokondria terutama dipergunakan di dalam degradasi oksidatif privat asam lemak dan beberapa asam amino, sedangkan koasitol dimanfaatkan di dalam biosintesis asam lemak. Asam lemak dioksidasi dalam 2 tahap. Setelah asam lemak memasuki mitokondria, oksidasi asam lemak terjadi di dalam 2 tahap utama. Pada tahap pertama, asam lemak mengalami pelepasan 2 karbon berturut-turut secara oksidatif mulai dari ujung karboksil rantai asam lemak dengan berulang-ulang melewati rangkaian enzim yang melepaskan 1 unit asetil 2 karbon. Pada sekali proses dalam bentuk asetil-CoA jadi asam lemak 16 karbon. Asam pelamitat mengalami 7 kali proses melewati rangkaian enzim ini. Masing-masing proses memotong unit 2 karbon sebagai asetil-CoA. Pada akhir dari ketujuh proses ini, unit 2 karbon yang terakhir dari asam palmitat juga muncul sebagai asetil-CoA. Akibat keseluruhannya adalah perubahan rantai asam palmitat 16 karbon menjadi 8 potong 2 karbon dalam bentuk gugus asetil, yaitu asetil-CoA. Pembentukan tiap molekul asetil-CoA memerlukan pelepasan 4 atom hidrogen dari asam lemak oleh kerja dehidrasi. Babak pertama oksidasi asam lemak menghasilkan asetil-CoA dan ATP. Sekarang kita telah melengkapi 1 tahap siklus oksidasi asam lemak. 1 molekul asetil-CoA dan 2 pasang atom hidrogen dipindahkan dari asil lemak CoA berantai panjang, memberikan tingkatan jumlah NADH, VHDA, dan ATP dalam tahap-tahap oksidasi asam lemak secara berurutan. Perubahan energi bebas pada
bebas baku pada oksidasi asam lemak menjadi CO2 tambah H2O kira-kira 234 kmol pada keadaan baku sebanyak 7,3 kali 189 sama dengan 142 kcal diperoleh sebagai energi ikatan fosfat pada ATP. Akan tetapi bila mana perubahan energi bebas dihitung dari konsentrasi reaksi dan produk yang sebenar-benarnya pada keadaan intraseluler, energi bebas yang diperoleh dapat melebihi 80%. Pada babak kedua, oksidasi asam lemak asetil-CoA dioksidasi melalui siklus asam nitrat. Asetil-CoA yang dihasilkan dari oksidasi asam lemak tidak berbeda dengan asetil-CoA yang dibentuk dari fosfat gugus, artinya pada akhirnya akan dioksidasi menjadi CO2 dan H2O oleh lintas yang sama, yakni siklus asam sitrat. Persamaan berikut ini menggambarkan neraca SK19 kedua di dalam oksidasi asam lemak, yaitu oksidasi ke-8 molekul asetil-CoA yang dibentuk dari palmitil-CoA dengan fosforilisasi yang terjadi bersamaan. Lanjut, oksidasi asam lemak tidak jenuh memerlukan 2 tahap enzimatik tambahan. Urutan oksidasi asam lemak yang baru saja dijelaskan memberikan ringkasan lintas yang dilalui oleh asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang memiliki hanya satu tunggal pada rantai karbonnya. Akan tetapi kita telah melihat bahwa kebanyakan asam lemak pada yang ditemukannya pada triacylglycerol dan fosfolipid hewan dan tanaman bersifat tidak jenuh dan karenanya memiliki satu atau lebih ikatan ganda. Golongan ini memiliki konfigurasi tambahan pula. Ikatan ganda tersebut bahasanya tidak berada pada letak spesifik pada rantai asam lemak yang dapat dikatalisa oleh hidrasi enol-CoA enzim yang biasanya mengkatalisis reaksi pertambahan air dengan ikatan ganda enol-CoA yang dihasilkan selama oksidasi asam lemak. Akan tetapi melalui kerja dua enzim pembantu siklus oksidasi asam lemak yang dijelaskan di atas, dapat juga mengoksidasi asam lemak tidak jenuh yang biasa dimanfaatkan oleh sel sebagai bahan bakar. Kerja kedua enzim ini yang suatu isomeres dan yang lain sebagai epimeres dan digambarkan oleh dua contoh berikut. Pertama, marilah kita mengikuti proses oksidasi asam oleat. Suatu asam lemak tidak jenuh terdiri dari 18 karbon yang banyak dijumpai oleh ikatan ganda isinya terdapat di antara karbon. Asam dari pertama-tama diubah menjadi oleil-CoA yang diangkut melalui membran mitokondria sebagai oleil kamrin dan lalu dirubah menjadi kemudian kembali menjadi oleil-CoA di dalam matriks seperti telah diperlihatkan bagi asam palmitat. Asam lemak baku yang telah kita kenal menghasilkan 3 molekul asetil-CoA dan asetil-CoA. Asam lemak tidak jenuh 12 karbon dengan ikatan ganda cis di antara karbon, seperti dalam hal oleil-CoA, dan ikatan ganda cis lainnya di antara karbon 6 dan 7. Oksidasi asam lemak berkarbon ganjil. Walaupun hampir semua lipida yang kita jumpai di alam mengandung asam lemak dengan jumlah atom karbon genap, asam lemak dengan jumlah karbon ganjil ditemukan dalam jumlah nyata pada lipida berbagai tanaman dan beberapa organisme laut. Lagi pula sapi dan hewan ruminansia lainnya membentuk sejumlah besar senyawa asam poplanat berkarbon 3 selama fermentasi karbohidrat di dalam rumah senyawa propinat yang terbentuk diserap ke dalam dan dioksidasi oleh hati dan jaringan lain. Hipoligin, senyawa beracun pada beberapa taman menghambat oksidasi asam lemak. Konsumsi tanaman buah AHK yang masih mentah telah lama dikenal menyimpan penyakit metabolik endemik pada penduduk Jamaika yang terkenal malnutrisi penyakit. Pertama adalah oksidasi melalui asam sitrat. Seperti yang telah dijelaskan, jalur hitam menyebabkan pembentukan asetosetat dan hidroksibutirat yang bersama-sama dengan aseton secara kolektif dinamakan senyawa keton. Asetosetat dan hidroksibutirat tidak dioksidasi lebih lanjut di dalam hati, tetapi diangkut oleh darah menuju jaringan periferi, tempat senyawa ini dioksidasi melalui siklus asam sitrat.
pengaturan oksidasi asam lemak, dan pembentukan senyawa keton. Di dalam hati asil lemak CoA yang dibentuk pada sitosol dihadapkan pada dua alternatif lintas utama, satu oksidasi di dalam mitokondria, atau dua perubahan menjadi trigliserol dan fosfolipid oleh enzim-enzim di dalam sitosol. Lintas mana yang dilalui tergantung kepada kecepatan pemindahan asil lemak CoA berantai panjang ke dalam mitokondria. Proses pengangkutan membran 3 tahap yang membawa gugus asil lemak dari asam lemak, mulai dari pengurangan 2 karbon. Reaksi ini memerlukan CoA ester asam lemak CoA yang lebih pendek ini lalu kembali memasuki urutan reaksi tersebut dan membebaskan ke asetil CoA selanjutnya.